Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di tanggal 1 Juni ya, insyaallah kita bisa bertemu bermuwajahah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ketika pun kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Terkait orientasi hidup. Jadi orientasi hidup tuh sebenarnya hidup ini untuk apa sih gitu ya? Sampai kita harus mengejar-ngejar sampai apa ya? Pergi pagi pulang petang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sampai banting tulang dibanting-banting. Tahu tulang dibanting-banting? Tukang daging. Tukang daging kan tulang dibanting-banting. Sampai harus bahkan ada yang sebagian gitu ya. Naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita ya. Ada yang sebagian saudara kita yang sampai melupakan kewajibannya. Coba ngejar apa? Untuk apa? Apakah hidup di dunia itu hanya untuk mencari harta? Hanya untuk mencari kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu bisa jadi yang kita cari itu adalah kebahagiaan yang sementara. Memang kita ketika misalkan main bahagia tadi, misalkan ketawa-ketawa bahagia, tapi kan itu hanya sebentar. Lalu badai gitu ya, gitu ya. Menunjukkan sangat sebentar. Tapi kebahagiaan hakiki itu apa sih? Apa yang harus kita kejar? Makanya penting sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita bekerja, sebelum kita melangkah, tanya dulu, hidup ini untuk apa? Apa yang semestinya kita kejar? Nah, ketika kita sudah menjawab pertanyaan tersebut, lalu langkah-langkah kita, kerja kita, termasuk berkeluarga nanti diarahkan, dipusatkan ke sana. Tujuan hidup untuk apa? Hakikat hidup ini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Sholawatulahnya malum gitu ya, insya Allah ya. Jadi begitu orientasi hidup, hakikat hidup, atau bahkan hidup ini apa? Pak, hidup itu apa, Pak? Hidup itu tidak mati. Hidup apa hidup? Kan ada bikin hidup lebih hidup. Ada yang mengatakan hidup itu adalah perjuangan. Berarti berjuang terus misalkan ya. Tapi ada yang mengatakan hidup adalah perjalanan. Gitu kan? Hidup adalah perjalanan. Kalau yang namanya perjalanan, yang paling penting apa kira-kira? Apakah perbekalan? Kita ngumpulin bekal, tapi nggak tahu arahnya kemana. Kira-kira bermanfaat nggak bekal yang kita kumpulkan, sedangkan tujuannya kita nggak jelas? Misalkan kita mau gembol, segala nggak ATM sudah disiapkan, ya pokoknya isinya full, insya Allah ya, full tank misalkan. Terus bensin, kemudian apalagi bekal, timbal, segala pokoknya. Ngeng misalkan keluar, pasti tanya untuk apa? Mau kemana? Gak jelas. Kemana we? Gitu. Kira-kira bekalnya bisa sia-sia atau tidak? Sia-sia kan? Bisa habis di perjalanan. Makanya kalau kita punya tagline hidup adalah perjalanan, yang paling penting bukan ngumpulin perbekalan, tapi apa? Kalau kita misalkan tagline-nya hidup adalah perjalanan, berarti yang paling penting apa? Perbekalan atau tujuan? Tujuan yang paling penting. Kalau kita mengatakan hidup adalah perjalanan, yang paling penting adalah tujuan. Setelah kita menentukan tujuan, lalu apa? Jalannya, gitu kan? Tujuannya mau ke Jakarta. Kalau mau ke Jakarta, berarti jalan ke Jakarta kemana? Melalui mana gitu ya. Jangan dulu sibukkan dengan perbekalan. Bisa jadi dengan membawa ongkos katakan 100.000 aja udah cukup. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan, ngumpulin bekal sebanyak mungkin berapa juta, karena nggak jelas habis di perjalanan. Tapi kalau misalkan sudah tahu tujuannya,
bisa cukup dengan 50.000, 100.000 gitu ya. Bisa menghemat dan efektif, efisien. Di perjalanan tidak kemana-mana, tidak lirik kiri, lirik kanan gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah mengalami bingung ngisi kegiatan keluar gitu ya. Mau kemana keluar gitu ya. Saku maka ninggalin nyimpang ka dia, habis di jalan gitu ya. Kalau kayak ibu-ibu mungkin kalau shopping gitu ya, kalau tidak menentukan target mau beli apa, wah, baru buka gerbang udah habis. Baru buka pintu masuk di Car Free Day atau misalkan di mall-mall udah habis bisa jadi. Kalau bapak-bapak mah cepet ya, langsung pulang lagi gitu ya. Nah, kalau tidak menentukan tujuan bisa sia-sia. Atau misalkan bapak ibu di sini ketika ingin membangun rumah, yang harus disiapkan apa? Nah, tadi saya dapat video yang ini ternyata bisa jadi pelajaran gitu ya. Qadarullah nanti ya. Dapat video mampir ke beranda. Videonya tentang apa? Tentang pentingnya ketika kita mau membangun rumah, yang paling penting adalah di antara yang paling penting adalah harus ada site plan-nya gitu ya. Site plan atau gambaran rumah seperti apa, tipikal seperti apa, bahkan rancang bangunnya kayak gimana. Tapi kalau orang bangun rumah tanpa rancang bangun, kira-kira apa? Boncos gitu ya. Tahu boncos, Bu? Ya itu boncos gitu. Ya ini sampai misalkan yang dikeluarkan gak jelas gitu ya. Bisa jadi tidak sesuai dengan perkiraan dan sebagainya gitu. Makanya di sini penting set plan, perencanaan. Nah, nanti kemudian juga setelah site plan berarti petugasnya berapa gitu ya. Ada berapa orang pekerjanya, karyawannya, baru. Ya makanya yang paling penting itu mau membangun rumah seperti apa dulu. Nah, apalagi kehidupan yang sangat kompleks ini. Mau dibuat seperti apa kehidupan ini itu? Apa tujuan hidup? Tujuan hidup yang paling besar apa gitu? Apakah sekedar ingin sukses, ingin bahagia, apakah sekedar itu? Nah, kira-kira yang paling tahu hidup ini untuk apa? Siapa kira-kira? Diri kita sendiri. Sedangkan yang namanya diri kita itu kan banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Yang namanya manusia banyak kekurangannya. Yang tahu hakikat hidup ini untuk apa? Kira-kira siapa? Allah yang menciptakan kita. Betul nggak? Setuju? Setuju. Nah, makanya yang paling penting itu harus orientasi hidup. Harus bisa menjawab orientasi hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk apa? Makanya tadi Bapak Ibu di sini setuju bahwa yang paling tahu hakikat hidup ini untuk apa ya ini Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha menciptakan. Gitu kan? Menciptakan kita, menciptakan kehidupan. Kata Allah gimana? Dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bapak Ibu hafal ayat ini? Tapi terkadang kita hafal mengalir begitu saja. Ya, padahal ini punya makna yang sangat mendalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah, maknanya itu manafi. Jadi Allah tuh nggak akan menciptakan manusia dan jin, mau menciptakan. Itu manafi itu gitu. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Cuman satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Apa ibadah? Apakah sekedar sholat saja yang namanya ibadah? Puasa saja, zakat saja? Ternyata ibadah itu punya makna yang luas. Ketika kita menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah, berbisnis sesuai dengan syariat, itu sudah masuk kepada ranah ibadah. Ibadah arti luas, bukan ibadah mahdoh. Mahdoh itu saja gitu ya. Kalau ibadah mahdoh ya sholat, zakat, saum dan sebagainya yang berupa apa? Interaksi kita langsung dengan Allah. Tapi jangan salah, yang namanya manusia itu bukan sekedar hubungan dengan Allah langsung, tapi ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan manusia dengan Allah langsung berupa tadi akidah dan ibadah mahdoh. Saya ulangi lagi ya. Dimensi yang pertama, spidol. Nah, spidol ada ya. Dimensi yang pertama, hubungan manusia dengan
Allah. Nah, manusia dengan Allah berupa akidah dan ibadah. Ada juga manusia dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri, diri sendiri. Nah, yang ketiga ada manusia dengan manusia. Nah, ada 3 dimensi. Hubungan manusia dengan Allah berupa akidah, keyakinan-keyakinan gitu ya. Keimanan, kemudian ibadah, tidak bisa sembarangan. Kita sholat, misalkan sholat subuh mentang-mentang jag-jag ya Bu ya. Saya emang nggak akan 2 rakaat, 8 gitu ya. Kira-kira sah atau tidak? Tidak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat, meskipun jag-jag, meskipun masih segar, ya 2 rakaat, atau jangan ditambah-tambah. Urusan akidah juga begitu. Jangan tiba-tiba ada yang ngaku nabi, misalkan di Sukabumi, misalkan gitu ya. Dulu ada kan? Langsung percaya begitu saja? Enggak, jangan. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah itu khotamin nabiyina, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Makanya ketika ada yang ngaku nabi, nggak usah dipercaya. Nah, urusan iman ada ketentuannya, ada aturannya. Urusan manusia dengan dirinya sendiri berupa apa saja? Pakaian, akhlak, makanan, itu kan mengurus diri sendiri. Ya, urusan makanan ada juga aturannya, tidak bisa sembarangan. Ada halalan toyiban, bukan sekedar halal tapi toyib, bukan sekedar halal tapi bergizi, menyehatkan. Nah, ada aturan termasuk hubungan manusia dengan manusia yang lain berupa muamalah, dan ini lebih kompleks dan inilah paling banyak urusannya itu. Ini menjadi PR bagi kita. Nah, semua ini bisa bernilai ibadah. Baik hubungan manusia dengan Allah langsung, dengan diri sendiri. Ketika kita makan, bagaimana cara makan bernilai ibadah? Halalan toyiban. Pastikan itu halal. Baik secara zatnya, baik cara mendapatkannya. Karena yang namanya haram itu ada haram karena zatnya. Contohnya apa haram karena zatnya? Khomer itu alkohol. Kemudian mohon maaf ya, daging babi, daging anjing, kemudian apa lagi? Darah, bangke, atau binatang-binatang yang diharamkan, atau makanan yang memabukkan. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, itu zatnya tuh haram. Ada juga haram karena cara mendapatkannya. Ya. Zatnya mah misalkan ini nasi, ya. Nasi halal secara zatnya, tapi bisa haram kenapa? Karena cara mendapatkannya itu haram. Apa? Misalkan dengan pencurian, misalkan dengan muamalah yang fasad, muamalah yang diharamkan, dan banyak gitu. Nah, itu. Makanya ini harus dipastikan. Urusan makanan, pakaian, pastikan bernilai ibadah. Termasuk hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bisnis, kerja, pastikan bernilai ibadah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadi seorang Abdullah, hamba Allah. Yang namanya hamba kan gitu ya. Yang namanya budak, abdun tuh budak, abdun tuh hamba. Yang namanya hamba dia tidak bisa sesuka hati kecuali seizin tuannya. Makanya yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdullah di sini. Nah, itu nama Abdullah tuh nama yang terbaik. Menurut hadis itu nama yang terbaik ya. Sederhana tapi Abdullah tuh di antara nama terbaik. Abdullah. Nah, jadi nama Abdullah jangan dipanggil Dul misalkan ya. Atau woh misalnya. Padahal semestinya lengkap Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim gitu ya. Urang mah aya ngaran baturan ngaran Abdullah dipanggilna Idoy gitu ya. Dipanggilna apalagi Dul. Wah, apa gitu ya. Padahal Abdullah tuh udah doa gitu. Maknanya mendalam. Abdullah tuh abdun tuh budak, hamba sahaya. Hamba. Yang namanya hamba ada tuannya kan? Ya gitu kan? Yang namanya hamba dia tidak bisa seenak hati kecuali seizin tuan. Mau istirahat, ya Tuan, boleh nggak saya istirahat? Nggak boleh, jangan dulu. Ya Tuan, boleh nggak saya makan buah apel ini? Jangan, itu untuk tamu. Ya jangan. Kalau tuannya nggak mengizinkan.
Nah, Abdullah dari sana ya, dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia itu punya misi sebagai Abdullah. Yang namanya Abdullah, manusia itu sebagai hamba, dan yang menjadi tuannya adalah siapa? Allah. Bisa dipahami maksudnya? Hamba dan yang menjadi tuannya itu adalah Allah. Berarti yang namanya manusia tidak bisa seenak hati, tidak bisa sesuka hati dia berbuat. Pastikan dalam izin siapa? Allah. Allah tuh ridho apa enggak? Allah mengizinkan atau tidak? Makanya hukum asal perbuatan manusia itu bukan bebas. Beda dengan konsep liberal. Kalau orang liberal tuh nu penting mah apa ya? Nu penting mah gawean we misalkan ya. Yang penting kerjain. Yang penting lakukan, yang penting perbuat gitu ya. Urusan haram dan tidak belakangan gitu. Geus kecelakaan baru Ustad. Iya, misalkan kurang kali teh cilaka, misalkan cilaka dalam tanda kutip, padahal gitu kan ya. Dalam tanda kutip kan ada yang kecelakaan dalam tanda kutip. Nah, subangin dan sebagainya gitu. Kenapa dulu nggak bertanya dulu ya? Boleh nggak interaksinya seperti ini laki-laki dengan perempuan, tapi pas udah celaka baru nanya ke Ustadz? Ya. Nah ini salah. Semestinya kalau dalam Islam, al-aslu fil af'al, hukum asal perbuatan itu adalah at-taqayyud bisyar'i, terikat dengan hukum syara. Makanya seorang Abdullah ketika dia mau melakukan pekerjaan, bisnis, berkeluarga, bagaimana keluarga yang diridhoi Allah? Kumaha carana? Lihat di Al-Quran, lihat di As-Sunnah, tanya ke guru, tanya ke ulama. Fas'alu ahla zikri. Maka tanyalah oleh kalian kepada ahla zikri, kepada orang yang berilmu. Nah itulah Abdullah tuh gitu ya. Dia memastikan setiap kehidupannya, setiap aspek kehidupannya, perbuatannya ada dalam ridha Allah. Nah, kembali kepada tujuan atau orientasi hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi seorang Abdullah, hamba Allah. Satu dipahami ini, Bu? Paham? Fahim tuh? Ngaharulang gitu. Fahim tuh? Nah, fahim tuh fahimna. Berarti fahim tuh kalian paham, antum paham. Antum tuh kalian. Fahim tuh berarti jawabannya fahimna. Kalau Palestina tuh Palestina gitu ya. Ramayantum Ramayana. Dari intermezzo ya. Nah, yang selanjutnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika rabbuka Tuhanmu berkata lil malaikat, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku tuh akan menjadikan manusia ini yang diciptakan gitu ya. Nabi Adam ini termasuk Bani Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadi seorang khalifah. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Khalifah itu khalifatullah, berarti pengganti Allah dalam rangka apa? Li ijra'il ahkam, untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Itulah khalifah, khalifatullah itu. Nah, berarti punya misi yang besar, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sama, mau konsep Abdullah, mau konsep khalifah, artinya itu melaksanakan Islam, melaksanakan perintah Allah. Gitu ya. Berarti orientasi hidup kita apa? Kita punya misi apa di dunia ini? Melaksanakan aturan-aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju nggak? Nah, harus setuju karena ini bagian dari akidah. Kalau misalnya, saya emang nggak setuju, saya mah yang kumaha sorangan tuh ya. Ya, gue ulah cicing di bumi Allah gitu ya. Gitu ya. Ya gitu, silakan. Silakan kalau ingin kumaha karep gitu ya. Kumaha karep, Allah mah nggak usah mengurus urusan hidup kita. Sanggup seperti itu? Berani kayak gitu? Pasti nggak akan berani. Ketika kita semau gue, nggak mau diatur, apakah kita pantas menikmati kenikmatan yang sudah Allah berikan? Sedangkan udara diciptakan oleh Allah, oksigen diciptakan oleh Allah, apa yang kita terima, rezeki dari Allah, air minum dari Allah, kesehatan dari Allah. Tapi yang anehnya tuh kita nggak mau diatur oleh aturan Allah. Semestinya mau diatur. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Jadi merenung ya. Kok jadi merenung ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita. Termasuk di surat Al-Qasas.
Ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtagi, dan carilah, teangan, fima ataqallah. Fima, pada apa-apa, ataqallah, apa yang sudah Allah berikan. Wabtagi, dan carilah, fima, pada apa-apa, ataqallah, apa yang sudah Allah berikan. Ya, pada apa yang sudah Allah berikan. Contoh misalkan yang sudah Allah berikan apa saja? Tubuh, waktu, rezeki. Carilah pada apa yang sudah Allah berikan. Itu apa? Darul akhirah, negeri akhirat. Maksud darul akhirat di sini yang dimaksud apa? Kebahagiaan akhirat. Ayat ini menegaskan, ya, supaya kita apa? Ketika kita menjalani kehidupan ini untuk akhirat, untuk menggapai kehidupan akhirat. Bagaimana caranya bisnis untuk kebahagiaan akhirat? Bagaimana caranya keluarga untuk meraih kebahagiaan akhirat? Bagaimana caranya kita punya anak, diasuh, dididik supaya saya mendapatkan kebahagiaan akhirat? Bagaimana caranya tubuh saya ini, ya, waktu yang saya miliki, yang Allah titipkan kepada kita untuk kebahagiaan akhirat? Ini berdasarkan surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat, kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Gimana caranya nih? Punya motor supaya jadi jalan ke surga. Punya mobil supaya bisa jadi wasilah penghantar saya masuk surga. Punya bisnis pun begitu. Semuanya. Bagaimana caranya? Ini tuh semua tuh menjadi wasilah. Karena pada hakikatnya hidup kita sebentar, betul nggak? Sebentar. Dan mungkin kalau kita melihat hadis kan, ada suatu hadis, ya. Ada hadis yang menyampaikan bahwa rata-rata umur seorang itu 60 sampai 70 tahun. Ya. 60 sampai 70 tahun. Rasulullah saja 63 tahun. Bapak sekarang berapa tahun? Ada yang usianya 40, ada mungkin, ya. Berarti itu sekarang kuotanya tinggal 20 tahun lagi. Itu kalau 60 tahun. Bisa jadi 50 tahun jatahnya. Berarti 10 tahun lagi. Bisa jadi jatahnya 45 tahun. Berarti tinggal 5 tahun lagi. Atau bisa jadi jatahnya besok. Sampai besok. Berarti tinggal beberapa jam lagi. Berarti sangat sebentar. Dan kita suatu saat akan terperangah setelah kita dibangkitkan, setelah hari kiamat, hari di akhirat dibangkitkan, terperangah. Oh iya, diceritakan ku ustad, ku ajengan teh gitu. Kaget. Dan semua manusia itu bakal menyesal. Ada suatu hadis yang menyampaikan bahwa setiap manusia mati, ya, setiap manusia mati itu bakal menyesal. Pernah mendengar nggak hadis tersebut? Setiap manusia mati bakal menyesal. Termasuk orang soleh bakal nyesel. Termasuk orang muhsin, orang yang berbuat kebaikan bakal nyesel ketika dia mati. Kok kenapa bisa nyesel, ya? Yang biasanya yang namanya orang nyesel itu orang maksiat, meninggal, nyesel. Tapi ternyata semua orang ketika menjumpai kematian bakal nyesel. Orang yang berbuat kebaikan kenapa nyesel? Dia akan menyesali apanya? Menyesali perbuatan. Kenapa? Kalaulah misalkan saya akan menjumpai kehidupan ini, gitu ya, kehidupan yang akan saya jumpai ini, kenapa dulu beribadah tanggung, misalkan, ya, sodakoh, ketika punya uang banyak tapi sodakoh tetep 2.000 deh, 2.000 eta ge lecek gitu nya, 5.000 deh, 5.000 eta ge tina 5.000 numpang alusna dipilih sampai 5.000 numpang lecekna, gitu kan, sedekah gitu, ya. Itu bakal nyesel. Orang yang rajin bersedekah bakal nyesel. Kenapa dulu nggak sebegini? Dulu kenapa 5%? Kenapa nggak 10% gitu, ya? Dulu kenapa ngaji itu kan mungkin apa, ya, seminggu sekali atau sasampurna, atau ketika ada sekolah ngadain aja parentingnya ngumpul misalkan ngaji nanti. Bakal nyesel, ya. Apalagi orang yang senantiasa berbuat maksiat, nyesel banget kenapa dulu dia melakukan itu, ya. Nah, setiap manusia bakal mengalami penyesalan tersebut, gitu. Dan akan merasakan sangat sebentar kehidupan dunia itu. Nah, kita juga kan nggak terasa sekarang, ya. Ternyata orang tuh ngeskolot giniannya. Asa kamari kene, gitu, ya. Masa SMA, masa abu-abu, masa putih abu, misalnya bukan abu-abu, ya. Masa putih abu, gitu, ya. Masa SD asa kamari kene, gitu, ya. Tapi sekarang udah usia 40, gitu, ya.
geus kolot geuningan. Paingan batur teh nyebut bapak deui geus kolot berarti urang teh. Saya sendiri nggak menyadari gitu, dipanggil bapak we, tapi ini nggak biasa. Dulu mah merasa risih sama murid, Pak, dah beren ka guru nya. Pak, dah bapak mah belum ini gitu ya, belum punya anak dulu gitu ya, belum punya anak. Geus boga budak masih panggil bapak, wajar. Kadieun loba nu manggil bapak. Oh, geus kolot berarti teh. Tidak terasa gitu. Nah itu sebentar, illa qalila gitu ya. Makanya di sini di ayat ini wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau urusan dunia mah jangan dilupakan gitu ya. Yang harus kita kejar kehidupan akhirat. Bagaimana caranya urusan dunia ini untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nah, kemudian yang selanjutnya kul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah kenikmatan dunia itu sedikit. Apa yang kita sekarang bahagia dengan kekayaan, sebetulnya itu sedikit. Yang paling banyak mah nanti ditamplok ke nama gitu ya, kebahagiaan akhirat. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik kepada orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Ya, makanya di surat Ad-Duha, di surat Al-A'la gitu. Wal khairu laka wal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Itu kan di surat Ad-Duha. Senantiasa kita membacanya gitu ya. Allah itu senantiasa mengingatkan kepada kita di setiap duha gitu. Ketika membacakan surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih baik. Tetap wae poho orang teh gitu ya. Nah, bahkan bagi orang yang bertakwa. Nah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka oleh karena itu ketika kita perjalanan kita tadi sudah kita tegaskan, perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Meskipun kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu sangat sebentar. Sangat sebentarnya dari mana? Coba usia kita berapa tahun, Bu? Mau berapa, Bu? 1000 tahun? Mau berapa? Hayang Yuswa sabaraha, Bu? Pak ya. Hoyong 1000 tahun sampai dulu saya ini ya ada saya meminjamkan sebuah buku kepada ya seorang ibu ya. Di itu ternyata ditulisin di buku saya tuh doa minta usia supaya umurnya tuh 1000 tahun. Wah, panjang-panjang teuing gitu. Nah, meskipun umur yang dimaksud di situ tuh bukan usia, tapi kebermanfaatan. Ya, kan kita suka minta panjang umur kan ya, Bu ya? Pengen panjang umur, pendek umur. Panjang umur. Tapi umur yang dimaksud di situ ketika kita berdoa bukan umur batasan usia atau batasan ajal. Karena yang namanya ajal mah sudah Allah tentukan. Tapi umur yang senantiasa kita berdoa berharap panjang umur, kebermanfaatan. Ternyata yang dimaksud panjang umur itu ketika seorang meninggal, setelah meninggal itu disebut-sebut namanya, diingat-ingat kebaikannya, didoakan, itulah yang namanya panjang umur. Gitu ya. Imam Syafi'i, ketika orang disebut Imam Syafi'i gimana? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ketika para sahabat disebut radhiyallahu an, apalagi Rasulullah SAW, senantiasa didoakan, begitu ya. Tapi kalau orang yang pendek banget umurnya gini, Fir'aun, laknatullah gitu. Fir'aun itu pendek banget. Jadi berharap panjang umur itu adalah kebermanfaatan kita. Setelah kita meninggal, meninggalkan manfaat apa untuk umat ini? Jariah pahala apa gitu. Nah, kalau misalnya kita banding-bandingkan usia 70 tahun katakan begitu ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kalau di yaumil mahsyar ada yang mengatakan 50.000 tahun kita dikumpulkan. Ya. 50.000 tahun. Orang kotret-kotret ya, kan saya punya masih ada lah sisa-sisa matematika ya insyaallah. 70 per 50.000 dikali 24 jam. Kalau kita ingin banding-bandingkan saking sebentarnya sebentar apa gitu ya. 70 per 50.000. Ada kalkulator kan? 70 dibagi 50.000 dikali 24. 70 dibagi 50.000. Cacakan saya pakai kalkulator, kamu pakai sempoa. Gimana? 70 dibagi 50.000 dulu, nanti dikali 24, berapa? 0,0014. Ini jam, 0,014 jam. Sekarang dikali 60 menit, dikali 60.
Kita konversi ke menit. 0,084. Hah? 0,084 0,014 dikali 60 berapa? dikali 60. Dikali 60. 0,084. 0,084. Ini masih ini ya. Ini 24 jam betul ya. 84. Ada yang salah itu ya? Salah. 0,084 jam mungkin ya, jam. Nah, menit ya dikonversi ke ini ya. Nah, nanti tinggal dikalikan sekian detik. Berarti ini ada salah perhitungan di sininya ya. 70 per 50 ribu, benar nggak Bapak-Bapak? Saya waktu itu ngitung tuh 2 menit sekian detik. Oh, ininya pembaginya 70, dulu mah 60. Nah, ya. Dulu mah 60. Kalau pembaginya 70, kalau ininya yang dibaginya 70 sekitar 0,08 menit. Dalam 24 jam ya, kita itu seakan-akan hidup semenit oge henteu. Sebentar nggak? Sebentar banget. Bayangkan kalau kita diberikan kesempatan, saya misalkan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, waktunya cuma 1 menit, tapi 1 menit ini menentukan hidup dan mati. Serius apa enggak nanti? Gini. Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan ini. Soal ini 5 nomor, tapi waktunya 1 menit. Tapi dari 5 nomor ini menentukan hidup dan mati Bapak Ibu. Kira-kira gimana, Bu? Serius apa leha-leha? Tuh udah dijawab. Bakal serius. Atau misalkan jangan 1 menit, 2 menit misalkan. Sama bakal serius. Memastikan jawaban ini saya tuh benar apa salah. Karena ini menentukan nasib saya di sisa waktu yang lama tadi. Nah, ketika diibaratkan kehidupan kita itu sekian, saking sebentarnya, makanya kalau misalkan dibanding-bandingkan 60 hidup dunia, 60 tahun, 70 tahun ya. 70 tahun hidup dunia dibandingkan dengan yaumul mahsyar 50.000 tahun. Apalagi kalau dibandingkan dengan surga dan neraka yang unlimited. Unlimited, tidak terhingga. Tidak ada apa-apanya. Illa qalila, gitu. Tidak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu sebaik-baiknya bekal hidup di dunia ini gitu ya, takwa. Makanya nanti kita harus punya komitmen setelah saya meninggal, setelah kita meninggal dikenang sebagai apa. Gitu ya. Apalagi dikenang oleh anak kita. Nah, gitu. Nah, selesai alhamdulillah. Jadi sebaik-baiknya bekal adalah takwa karena usia kita sangat sebentar. Usia kita sangat singkat. Illa qalila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.